Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di pagi hari ini, hari Rabu 30 Oktober 2024 ya, dalam program acara Mutiara Pagi. Dan pendengar sambung melalui Zoom ya, pagi hari ini ada narasumber kita yang luar biasa, Bapak Ustadz Dr. Iskandar MA dari UINSI Kota Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Para pendengar Radio Republik Indonesia RRI 1 Samarinda dimanapun Anda berada, semoga sehat walafiat selalu di pagi hari yang cerah dan mudah-mudahan penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan pagi yang mulia ini kita akan membaca ayat ke-78 dari surat An-Nahl, surat yang ke-16 yang terdapat pada Al-Quran. Sebagaimana yang kita bacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah telah mengeluarkan kamu, Allah telah melahirkan kamu dari rahim ibu. La ta'lamuna syai'a, dalam kondisi tidak punya pengetahuan sedikit pun, tidak punya wawasan. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah, kemudian Allah menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati nurani. La'allakum tashkurun, agar kamu bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa hal yang bisa kita garis bawahi dari ayat yang ke-78 surat An-Nahl ini. Yang pertama, bahwa sejak pertama kali kelahiran manusia di permukaan bumi ini lewat rahim seorang ibu, dia tidak memiliki wawasan, pengetahuan sedikit pun. Dan ini yang kita sebut dengan manusia itu dari nol. Maka dari ketiadaan, kekosongan, dan kehampaan pengetahuan. Oleh karena itu, manusia itu kalaupun awalnya dari nol, tidak punya wawasan, tidak punya pengetahuan, maka ini menjadi sebuah pengingat diri bahwa kalaupun kemudian kita tumbuh dewasa, lalu meraih pengetahuan dengan cara belajar dan dengan cara kita mencari informasi sebanyak mungkin, maka kita mengembalikan diri pada kondisi awal bahwa kita tidak ada apa-apanya dan tidak ada sedikit pun wawasan. Maka ini menjadi pengingat diri agar kita tidak menjadi manusia yang sombong dalam arti kesombongan intelektual. Karena ada banyak saja mungkin orang yang merasa pintar, merasa paling berilmu, dan itu membawa dia pada kesombongan pengetahuan atau kesombongan intelektual. Padahal sejak kelahiran kita tidak punya wawasan sedikit pun. Maka kembalikanlah kepada kondisi awal kita. Mengapa kita harus bersombong diri dengan ilmu yang kita miliki dan wawasan kita yang mungkin dipandang jauh dan dalam? Toh kita semula juga adalah dari kondisi yang sama, tidak punya pengetahuan apa-apa. Ini yang pertama yang menjadi pelajaran penting. Lalu yang kedua, manusia itu kemudian memiliki pengetahuan dan wawasan dengan sarana yang Allah
sediakan bagi manusia. Yang pertama dikatakan wa ja'ala lakumus sam'a. Allah ciptakan bagi kita itu pendengaran. Lalu yang kedua wal absara, kemudian Allah menciptakan kita penglihatan. Dan yang ketiga wal afidah, itu hati nurani. Ini menggambarkan bahwa sarana atau media untuk meraih pengetahuan itu setidaknya lewat pendengaran, lewat penglihatan, dan sekaligus lewat hati atau pemikiran manusia. Kita lihat media yang pertama adalah pendengaran. Allah ciptakan pendengar. Dalam runtutan penyebutan ayat, bahwa Allah menciptakan pendengaran itu lebih awal ketimbang penglihatan dan kemudian pemikiran. Penggunaan kata-kata pendengaran yang disebutkan di rangkaian yang paling awal itu mensiratkan makna bahwa apa yang paling pertama kali berkembang bagi seorang bayi atau bahkan bagi calon bayi yang masih dalam rahim seorang ibu, itu perkembangan yang paling awal adalah unsur pendengaran. Baru kemudian unsur penglihatan dan baru kemampuan untuk berpikir. Ini rangkaian penyebutan ayat pada ayat ke-78 surat An-Nahl itu menggambarkan ada makna biologis ya dalam pertumbuhan embrio kemudian menjadi seorang bayi yang lahir ke permukaan bumi ini. Yang pertama kali berkembang adalah pendengaran. Itu sebabnya Allah mendahulukan penyebutan kata kami ciptakan bagi kamu itu adalah pendengaran. Tapi yang perlu kita perhatikan dalam pengertian ini adalah Allah memilih kata pendengaran. Dan Allah tidak menyebutkan telinga. Dikatakan wa ja'ala lakumus sam'a. Kami jadikan bagi Anda itu pendengaran. Allah tidak mengatakan kami jadikan bagi Anda itu telinga. Bahwa telinga itu adalah betul sebagai media atau alat untuk mendengar. Demikian pula dengan mata. Dia adalah alat untuk melihat. Tapi Allah juga menggunakan di ayat itu dengan mengatakan al-absar, artinya penglihatan. Bukan mata yang disebut. Ini sekaligus memberikan makna bahwa dalam perspektif Al-Quran, ketika bicara soal pendengaran, soal penglihatan, tampaknya lebih merujuk kepada fungsi daripada media itu sendiri. Kalaulah telinga itu merupakan media untuk mendengar, atau mata media untuk melihat, maka telinga dengan mata itu tidak lebih penting ketimbang fungsi yang dimilikinya. Bahwa fungsi telinga adalah mendengar, maka pendengaran yang paling utama. Bahwa fungsi mata adalah melihat, maka penglihatan itu lebih utama. Maka ada banyak orang yang dalam realitas kehidupan sosial bahkan keagamaan, orang punya mata meskipun dia melihat secara fisik biologis, tapi dia tidak bisa menjadikan itu sebagai bukti atau tanda untuk meraih kebaikan dan kebenaran. Ada banyak orang yang punya telinga dan dia bisa mendengar, tapi tidak bisa memilah informasi apa yang baik dan informasi apa yang benar. Maka sekali lagi bahwa penggunaan kata-kata aku jadikan bagi kamu itu pendengaran dan penglihatan itu mengarah kepada fungsi yang lebih utama ketimbang media atau alat di mana mendengar dan melihat itu bersumber, telinga dan mata. Dalam pengertian ini maka di Quran itu pada surat Al-A'raf ayat 179, surat yang ketujuh itu dikatakan bahwa pada kehidupan di akhirat kelak, di neraka itu akan dihuni oleh kebanyakan jin dan manusia. Jin dan manusia yang menghuni neraka itu ialah orang-orang yang satu, kalaupun dia punya telinga,
tapi dikatakan telinga dia tidak digunakan untuk mendengar. Dia punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat. Lahum adhanun la yasma'una biha walahum a'yunun la yubsiruna biha. Punya telinga tapi tidak mendengar, dan punya mata tapi tidak melihat. Maka dalam pengertian kontekstual ini berarti memang bahwa mendengar itu adalah pendengaran dalam arti, dalam makna bisa memahami apa yang baik, apa yang benar, informasi yang betul-betul mengandung keadilan, ya, dalam rangka meraih kebenaran dan keadilan itu sendiri. Demikian pula dengan mata, bukan sekadar melihat dengan mata kepala, tapi melihat dalam arti memahami yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Bukankah ada istilah orang tutup telinga? Itu konotasi makna dia tidak mau mendengar. Dia punya telinga dan sebetulnya dia bisa mendengar, tapi dia menutup telinga. Itu konotasi makna bahwa dia tidak mau mendengar. Maka orang yang tidak mau mendengar meskipun telinganya bisa mendengar, itu sama dengan tidak mendengar secara fungsional, apalagi kaitannya dalam pengertian yang sangat religius terkait dengan agama. Maka Quran mengatakan pada kehidupan di akhirat kala itu nanti neraka jahanam penuh dengan orang-orang yang punya telinga tapi tidak bisa mendengar dengan telinganya. Ya karena tidak bisa menerima informasi dan nasihat tentang kebaikan, tentang kebenaran. Demikian pula dengan mata. Ada istilah orang yang menutup mata. Dia punya mata melihat, tapi istilahnya adalah menutup mata. Itu artinya tidak mau untuk membedakan mana baik, mana buruk. Tidak bisa memilah mana putih, mana hitam. Dalam arti kebaikan dan kejahatan. Kejahatan yang terjadi di realitas kehidupan masyarakat, itu salah satu unsur utama adalah karena mata tidak bisa melihat. Dalam pengertian yang sangat kontekstual dan pengertian yang religius. Dan itu sebabnya maka orang biasa mengatakan juga adalah gelap mata. Gelap mata artinya tidak bisa melihat kebenaran dan kejujuran sebagaimana apa adanya. Kalau ada uang di depan, mata melihat. Tapi mata tidak bisa kemudian menjadikan diri untuk membedakan ini uang siapa, uang kita atau uang orang lain. Terjadinya pencurian, terjadinya korupsi, itu mata melihat secara biologis, secara fisik. Tapi mata yang tidak mampu memilih mana yang benar, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram. Maka penglihatan dalam pengertian kontekstual adalah bisa memahami, memilah, memilih kebaikan dan keburukan. Lalu yang ketiga, medianya adalah berupa hati nurani atau fikiran itu sendiri. La'allakum tashkurun, agar kemudian kamu bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang ketiga ini medianya adalah berfikir, dan dalam definisi Quran disebut dengan afidah, hati. Hati di situ adalah sumber daripada sumber kecerdasan dan sumber dari segala sumber pemikiran manusia. Dalam perspektif biologis atau bahkan dalam pendekatan neuroscience mungkin, bahwa orang mengatakan berpikir itu adalah letaknya di otak, di bagian kepala. Dan dalam perspektif yang lebih luas dan kemudian dalam pandangan Quran sendiri, sebetulnya sumber kecerdasan tidak bisa dilokalisir. Bahwa sumbernya ada di otak, otak ada di kepala, itu tidak dinafikan, memang betul. Tetapi itu hanya merupakan salah satu di antara sekian sumber yang bisa menghantarkan orang untuk bisa paham dan mengerti. Makanya Quran tidak menggunakan istilah otak, dan tidak ada istilah otak dalam Al-Quran. Yang adalah hati sebagai sumber proses, ya, melahirkan pemahaman dan pengertian manusia. Maka media yang ketiga adalah hati nurani. Ini sekaligus memberikan makna bahwa kalaupun kita dengan telinga bisa mendengar,
dan menjadi sumber pengetahuan. Kemudian mata bisa melihat dan menjadi sumber pengetahuan. Tapi apa yang kita ramu, yang kita susun dari satuan-satuan hasil pendengaran dan kemudian hasil penglihatan manusia, itu benar-benar akan menjadi pengetahuan bagi kita kalau itu masuk ke dalam pemikiran yang baik. Kalau dia masuk ke dalam proses hati nurani manusia. Maka dalam perspektif Al-Quran, proses pemahaman itu adalah di hati. Hanya kemudian nanti menjadi persoalan, menjadi wacana yang debatable, bahwa hati di Quran itu hati yang mana. Lagi-lagi Quran tidak mengatakan hati itu yang mana. Tapi hati ialah sumber dari segala sumber kecerdasan manusia. Orang melihat, orang mendengar, orang paham, itu hati yang menjadi sumbernya. Makanya di Quran dikatakan, apalam yasiru fil ard fatakunu lahum qulubun ya'qiluna biha. Kenapa kamu tidak melakukan observasi di alam semesta ini, yang dengan itu kemudian kamu kalau punya hati, kau bisa paham, bisa mengerti. Walahum azanun yasma'una biha, dan dengan telinga kau bisa paham, dan dengan mata kau bisa paham. Itulah sebabnya maka tiga rangkaian alat atau media dari pendengaran, kemudian penglihatan, dan sampai kepada hati nurani manusia sebagai proses pemahaman, itu menjadi penting dalam Al-Quran. Dan sekali lagi bahwa sumber dari segala sumber pengetahuan manusia itu nanti akan berproses bermuara pada hati manusia. Maka hati menjadi penting. Di samping dia merupakan sumber pengetahuan, nanti akan berefek, berimbas pada sumber iman dan bahkan sumber kekafiran. Kenapa orang beriman? Hati sumbernya. Kenapa orang kafir? Hati sumbernya. Maka dengan demikian ada tiga paralel, iman atau kafir, dan kemudian ilmu di situ, karena sumbernya sama. Dalam pengertian ini maka kemudian menjadi penting pula untuk melahirkan sebuah perspektif atau paradigma tentang iman dan ilmu. Bahwa iman itu adalah landasan kebenaran dan ilmu adalah sebuah verifikasi kebenaran. Antara iman dengan ilmu itu bagaikan dua sisi mata uang. Iman tidak akan sempurna tanpa ilmu, dan ilmu tidak akan kuat tanpa iman. Dalam konteks ini maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu mengatakan kepada Allah, wahai Allah, bisakah kau perlihatkan kepadaku bagaimana wajahmu? Maka Allah mengatakan, awalam tu'min, apakah engkau tidak beriman kepadaku? Kenapa engkau meminta agar aku menampakkan wajahku di hadapanmu? Tidak berimankah engkau? Dalam tafsir para mufasir dikatakan makna awalam tu'min itu paralel dengan awalam ta'lam. Tidakkah kau tahu? Karena memang tidak mungkin seorang Nabi Ibrahim tidak tahu kalau Allah itu maha kuasa, maha esa, yang tidak memiliki zat serupa manusia. Nabi Ibrahim sangat tahu dan sangat tentunya dalam, kuat imannya. Tapi Allah mengatakan awalam tu'min, tidakkah kau beriman? Dia beriman sekali. Dan ini menunjukkan ada makna yang sejajar antara iman dengan ilmu. Karena ditafsirkan awalam tu'min ay awalam ta'lam, tidakkah kau tahu? Maka ini menjadi penting, apa tujuan dari semua rangkaian proses dari awal mendengar manusia, melihat manusia, dan berpikir manusia. Ujung ayat dikatakan la'allakum tashkurun,
agar manusia itu bisa bersyukur kepada Allah. Karena manusia yang paling baik, terutama dengan nikmat ilmu yang Allah berikan kepadanya, adalah kesyukuran kepada Allah. Syukur adalah mengembalikan apa yang Allah berikan kepada kita, kita kembalikan kepada Allah dalam bentuk kebaikan dan ketaatan kepadanya. Maka ilmu kita yang kita dapatkan harus kita jadikan sebagai modal untuk berbuat baik kepada sesama. Orang yang paling baik adalah orang yang memberikan ilmu kepada orang lain yang belum mengetahui. Sekecil apapun yang kita miliki, kita sampaikan, dan itu menjadi sebuah keberkahan yang amat luar biasa. Kesyukuran kita karena ilmu kita ajarkan kepada orang. Kesyukuran kita karena kita punya harta, kita nafkahkan, kita infakkan, kita keluarkan sebagai zakat dan sedekah. Kesyukuran kita dengan kenikmatan lain, dengan pangkat jabatan yang Allah berikan, kita manfaatkan sebagai sebuah amanah untuk menegakkan keadilan, mensejahterakan umat dan masyarakat. Maka la'allakum tashkurun menjadi penting sebagai pengunci ayat, bahwa kalaulah manusia itu kemudian dari nol, tidak punya ilmu, kemudian berilmu karena media yang Allah ciptakan, pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, maka ujung-ujungnya adalah kita harus menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.